Selamat siang. Horas, jelaskan. Saya dari Paroki Bekasi Utara. Sekarang harus daerahnya dulu disebut, baru pelindungnya. Ya, Bekasi Utara, Gereja Santa Clara. Amin. Saya membawa komunitas Tai Chi. Tai Chi lansia, ya. Jadi kami ini setiap minggu kita Jumat, meskipun saya menonton gitu ya, karena merasa belum lansia, padahal seharusnya sudah lansia. Maka mari bersama-sama kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di alam yang ribuan tahun yang lalu meledak menjadi berkat bagi kita. Amin. Saya yang paling tua nampaknya di sini di antara para kaum muda. Saya Romo Heri dari Ordo Salib Suci. Saya juga membawa rombongan Mudika dari Paroki Santo Agustinus Karawaci yang pakai baju merah-merah ini. Nampak segar-segar, tidak kalah dengan BST Bekasi sonoan dikit. Kemudian kami juga sama, ini acara tahunan ya dari lansia di Karawaci, tapi bukan lansia juga, anak muda. Oke, sekarang saya mempersilakan Di Yuswa, ya. Nah, itu di sana juga sebagian. Ya contoh masih muda-muda semua. Ada yang giginya juga belum tumbuh. Kami sedang berziarah. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berarti. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan melepaskan dapu dari segala kegentaran. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan dapu dari segala kegentaran. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pengantaranku Injil diberitakannya dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan menyelamatkan daku dari setiap usaha yang jahat. Ia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Telah diperintahkan oleh seleberan utama. Ya, itulah ketaatan gereja yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bila ditanya apa dan untuk apa Anda datang ke sini? Nah, ini pertanyaan sangat pribadi ya. Lebih rekreasinya yang paling hebat atau ziarahnya? Luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah kita memang datang sini untuk berziarah. Berziarah berarti ada unsur batinnya, ada unsur rohaninya, ada unsur ilahi, ada unsur Tuhannya. Sekarang ada unsur Marianya. Maria bagaikan menjadi tokoh yang amat penting untuk mengantarkan gereja katolik. Boleh dikatakannya mengantarkan gereja katolik kepada keilahian. Saya bisa bayangkan sekiranya Maria menolak untuk menjadi bunda Yesus, sejarah kita akan berbeda. Saya tidak tahu apa itu sejarah, tetapi ternyata Maria mengatakan, kita semua menjadi bahagia. Dan untuk itulah kita datang pada hari ini, ingin berbahagia. Seperti Petrus yang amat dipuji oleh Yesus, hari ini juga pastilah Tuhan memuji kita. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, tuntunlah gerejamu dengan Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Tuntunlah pula Bapa Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kami, serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon. Bagi bangsa-bangsa, ya Bapa, tuntunlah bangsa-bangsa untuk memahami warta Injil dalam corak hidup mereka. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudari kami yang di daerah terpencil, ya Bapa, bantulah saudara-saudari kami yang berada di daerah terpencil, agar tersedia bagi mereka sarana-sarana untuk mengenal Injil.
Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, serta semua jemaat Kristiani, ya Bapa, bantulah kami untuk saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Mulia, kami persembahkan roti dan anggur pada hari raya Santo Petrus dan Paulus. Semoga dengan bantuan doa mereka, kami dapat menyatakan bakti kami yang pantas bagimu. Maka kami mohon, teruskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akannya." Agunglah misteri iman kita. Sakramen ini, bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Riwayat gua ini, kebetulan saya pernah menjadi pastor paroki di sini beberapa tahun yang lalu. Ya. Gua ini menurut ceritanya tempat pertapaan Kiai Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring di dalam sana, sebelum mendirikan Keraton Yogyakarta. Terus membagi wilayah, mereka sebelah sana dan sebelah sini. Setelah itu berabad-abad, ratusan tahun, gua ini dipakai
oleh kelompok-kelompok kepercayaan kejawen untuk berdoa bertapa di sini. Pada tahun 60-an, 50-an itu Romo Brotosebondo itu seringkali ke sini bersama dengan beberapa biksu muda yang berdoa, meditasi di sini. Baru kemudian pada tahun 72 pada waktu Pater Sanwe SY menjadi pastor paroki di Wonosari sini, dia berpikir untuk membuat sebuah gua Maria. Nah, umat di sini mengatakan kenapa buat gua Romo? Itu ada gua beneran. Nah, maka datanglah Pater Sanwe ke sini dan dia melihat, oh iya ada gua beneran. Tapi waktu itu kan jalan itu kan susah, tidak seperti sekarang sudah bagus. Maka atas persetujuan masyarakat di sini, maka diberikanlah ini kepada gereja. Taruhlah patung Maria. Ini patung Maria yang kelima. Ya. Jadi patung Maria yang pertama sekarang ada di Paroki Kelor. Ya. Pokoknya seperti biasanya, ya, ganti pastor, ganti keinginan. Maka gantilah, ini patung kelima sudah yang ada, gitu ya. Patung keempat itu ada di rumah paroki yang di seberang jalan ini ya. Itu ada rumah patung yang keempat ada di sana. Yang ketiga dan yang kedua di mana saya tidak tahu sekarang. Nah, kemudian pada waktu Romo Ponco sebagai pastor paroki, dia mulai ya, membereskan ini semua, diperbaiki menjadi lebih nyaman, jalan mulai ditata, mulai dipaving, masih hanya tanah dikeraskan gitu ya. Nah, mulailah buat supaya orang bisa datang lebih baik di sini. Di sana dulu ini guanya nggak sampai ke sana dulu ya. Guanya itu seperti di belakang Bapak Ibu ada tumpukan batu besar gitu ya. Di sana di sini. Ya. Terus kami hancurkan batu itu. Ya. Dulu ada tertutup dengan tanah di sana. Terus kita gali, dibersihkan sehingga bisa berputar ke belakang di sini. Ya. Atas bantuan para donatur, kemudian dibuatlah jalan ini, dipaving dulu sampai. Jadi kalau Bapak Ibu tadi naik bis berhenti di bawah sana, nah, tadi yang jalan kaki kan ada yang jalan lewat bawah itu ya, jalan setapak lewat bawah. Nah, di sebelah kiri itu kan masih ada tanah kosong. Dulu rencananya akan dibuat semacam pujasera atau tempat orang jualan souvenir dan sebagainya. Nah, mungkin belum terjadi sekarang. Dan di atas sana itu ya, tempat itu yang paling tinggi dari tanah ini, itu rencananya dulu mau dibangun sebuah penginapan. Kalau suatu hari nanti Bapak Ibu siapa kita mau retret, itu bisa retret di sana. Kalau Bapak Ibu punya waktu dan mau bersusah payah naik ke atas sana ya, itu bisa melihat laut dari sini. Indah sekali di sana. Ya, itu. Terus atas bantuan juga para donatur dibuatlah jalan salib yang tadi Bapak Ibu mungkin sudah melakukan jalan salib di sana. Nah, sebenarnya di bawah situ, di belakang kita itu, di bawah sana masih ada gua lagi yang indah sekali, tapi jalannya susah. Jadi di bawah ini itu masih ada satu gua besar sekali di bawah. Betul-betul indah di dalam. Ya. Mas harus masuk cukup dalam sampai ke bawah, ada sumber air, ada sungai di bawah ini, ada sungai kurang lebih 40 meter ke bawah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah sedikit riwayat dari Gua Maria ini. Orang seringkali datang ke sini.
semoga kita sekalian, keluarga kita, seluruh niat baik kita, dan seluruh acara ziarah kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah.